Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama saya Rizal. Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film All of Us Are Dead episode 3. Gak usah banyak omong, langsung kita gas aja ke filmnya. Mari kita ucapkan, Markiton, mari kita tonton. Episode 3 dibuka dengan si detektif yang masih menginterogasi Pak Li. Padahal udah dijawabkan teman-temannya ya di episode 2. Malahan gak percaya. Lalu Pak Li pun menjawabnya dengan scene menampilkan Hisu di sebuah toilet dengan anak atau bayi di tangannya. Lalu ia pun berniat untuk meninggalkannya. Tapi setelah keluar dan melihat kasih sayang seorang ibu pada anaknya, ia pun mengurungkan niatnya itu. Dan Pak Li pun menjawabnya, apakah kamu bisa membiarkan anakmu mati begitu saja? Lalu terlihat si detektif yang kesal dengan jawaban Pak Li. Dan gak lama temannya pun memanggilnya untuk keadaan darurat dengan 이미 bilek 늦었어요. Pak Li. 다 죽을 거야. 희망 같은 거 갖지 마요. Scene berpindah ke Soheok yang sedang merayap di balik gedung sekolah. Gak lama Chang San pun terjun dari jendela diikuti zombie yang untungnya Chang San pun masih sempat berpegangan pada selang bomba. Di sini Soheok pun sedikit ngelawak ya teman-teman. Yang kemudian ia pun membantu Chang San dengan singkat cerita, kedua bocah itu pun berhasil selamat. Terlihat ini si Minji yang masih aja marah-marah. Tutup jendelanya kumohon. Yang padahal jelas-jelas di luar tadi kan ada kedua bocah itu yang mau masuk. Gyeongsuk pun kesal nih teman-teman. Ia pun menegur si Minji ini dan mereka pun kembali ribut sampai pada akhirnya Minji pun membawa kelas materi dengan menyebut Gyeongsuk sebagai penbansos. Sontak Gyeongsuk pun tidak terima dan memukulnya. Lalu teman-temannya pun mencoba melerai mereka dan Bupar pun menanyai mereka apa itu pembansos. Suheok pun menjawabnya, penerima bantuan sosial. Alhasil Bupar pun menegur kedua bocah itu dengan bijak. Lalu para murid pun menanyai, apa sudah lapor polisi bu? Apakah polisi akan datang? Di mana guru-guru yang lainnya? Pokoknya semacam panik gitu ya teman-teman. Yang untungnya Bupar pun selalu memberi ketenangan. Onjo pun nyaut tuh teman-teman. Bagaimana kalau keadaan di luar sama seperti kita di sini? Yang dimulai dari Hyunju. Soalnya tangan Hyunju sama dengan seperti Isak yang dingin sebelum berubah. Mereka pun panik tuh teman-teman. Lalu Jun Young pun tersadar kalau di depannya itu ada komputer. Sontak ia pun membuka komputer itu untuk melihat sosial media apa yang terjadi. Scene beralih ke Hisu yang hampir saja tertabrak, lalu terlihat zombie yang begitu cepat menyebar dari orang ke orang. Dan salah seorang pun sempat merekam peristiwa itu dan menguploadnya ke internet. Lalu terlihat Hisu yang kembali ke toilet dan membawa anaknya pergi. Balik lagi ke Chang San dan kawan-kawan yang sudah membuka Facebook, belum jelas melihat peristiwa itu yang viral dan gak lama sesuatu pun mengagetkan mereka. Yang ternyata itu adalah mereka pun bekerja sama untuk menyingkirkan zombie itu. Singkat perjuangan, mereka pun berhasil menyingkirkan zombie itu. Masih bersama Chang San dan kawan-kawan, gak lama ini si Minji pun lagi-lagi memojokkan Gyeongsuk yang terlihat mimisan. Sementara itu di balai kota Hyosan, terlihat regu penyelamat yang sedang memeriksa salah seorang yang sudah tergigit zombie. Terlihat kalau mereka ini belum tahu kalau itu zombie dan berencana untuk menyumpal mulutnya. Namun salah petugas pun tergigit dan berusaha untuk baik-baik saja. Kayak Mimin nih teman-teman. Meskipun keadaan tidak baik-baik saja, tapi Mimin percaya it's okay, it's all well. Balik lagi ke Pak Su yang gak lama ia pun mendapat panggilan kalau kota Hyosan sudah siaga level 3, yang berarti kota itu berbahaya dan harus segera ditinggalkan secepatnya.
Balik lagi ke Gyeongsu yang mimisan, yang padahal Gyeongsu pun sudah menjelaskan kalau dia itu terpukul Suheok yang menyebabkan mimisan. Malahan ini si Minji makin nafsu nih teman-teman, mojokin Gyeongsuknya pakai tangannya tergigit segala, yang padahal tangannya itu tergores ketika ia melemparkan komputer. Di sini Gyeongsu pun kecewa dengan teman-temannya yang tidak mempercayainya. Aku begini karena menyelamatkan kalian. 근데 진짜 1억이야 진짜로? Lalu Changsan pun segera memeriksa luka Gyeongsuk dan memastikan kalau luka itu luka goresan bukan gigitan, dan menyuruh teman-temannya untuk melihat sendiri. Lalu mereka pun pro kepada Gyeongsuk dan menyuruh Minji untuk minta maaf. Malahan ini si Minji makin menjadi-jadi teman-teman. Gak lama Changsan pun nyaut tuh, "Aku tahu kalau kamu membenci Gyeongsuk, tapi jangan seperti ini karena ini menyangkut hidup dan matinya." Tapi ini si Minji apa emang bocahnya gitu ya, wataknya keras. Tetep aja nuduh Gyeongsuk terinfeksi. Ribut lagi tuh teman-teman karena emang Cheongsan dan kawan-kawannya yang pro kepada Gyeongsuk. Gak lama Bu Park pun melerai mereka karena emang Bu Park ini guru yang mempunyai ketulusan hati nurani dan budi pekerti. Dengan bijak, ia pun meminta si Gyeongsuk ini untuk diisolasi selama 10 menit aja. Dan kalau tidak terjadi apa-apa, ini si Minji harus minta maaf dengan tulus. Terlihat Gyeongsuk yang ngambek, 1 jam pun nggak apa-apa bu. Setuju tuh teman-teman semua ya. Meskipun Cheongsan yang keberatan, tapi demi untuk saling percaya satu sama lain, diisolasilah tuh si Gyeongsuk teman-teman. Terlihat teman-temannya itu pada nyinyirin si Minji. Si Minji pun geram dan kayaknya akan merencanakan sesuatu. Beralih ke si Gu yang jahatnya minta ampun, udah ditolongin malah ngianatin. Tapi karena emang si Gu ini mental berandalan, ia pun masih selamat dan berhasil melawan zombie. Sementara itu di restoran Chengsan yang baru buka, kelihatannya kalau ibunya Chengsan itu begitu menyayangi Chengsan sampai gambar restorannya aja muka Chengsan semua. Definisi dibanggakan banget sih ini teman-teman ya. Lalu nggak lama si ibu pun mendengar berita zombie di televisi yang membuat ia khawatir. Lantas ia pun langsung menghubungi sekolah Hyosan. Karena nggak diangkat-angkat, ia pun panik tuh teman-teman dan segera menyusul Cheongsan ke sekolahan. 아이 괜찮으세요? Di balai kota terlihat Pak Su yang menerima telepon dan isinya itu informasi bagaimana virus itu menyebar. Lalu Pak Su pun melihat langsung bagaimana virus itu menular pada anggotanya yang tergigit. Yang untungnya ia pun berhasil mengikat zombie. Sekilas dengan hitungan jam terlihat kota Hyosan yang sudah siaga level 3. Lalu pemerintah pun menurunkan tentara untuk memblokade jalan keluar dan masuk mengisolir kota Hyosan. Lalu terlihat si ibu Chengsan yang mau main masuk aja tuh teman-teman. Tapi nggak dibolehin. Ia pun mencari jalan lain dan berpapasan dengan Hiso yang membuat ia terjatuh dan dikejar-kejar zombie. Masya Allah, mama. Scene beralih ke Hari dan kawan-kawannya yang sedang melihat situasi di luar. Mereka pun berencana untuk keluar dan bersiap untuk mencari adiknya Hari, yang padahal adiknya itu bersama Changsan dan kawan-kawannya. Balik lagi ke Changsan yang berusaha untuk menghibur Gyeongsu, ia pun memberitahu kalau sudah 30 menit saatnya kamu keluar Gyeongsu, tapi terlihat si Gyeongsu ini yang masih ngambek dan menolaknya. Lalu Bupar pun turun tangan tuh teman-teman, dan Gyeongsu pun akan keluar setelah sejam. Changsan pun menawarkan diri untuk membujuknya. Jimin pun nyaut tuh teman-teman, seharusnya si Minji yang harus minta maaf dan membujuknya karena dia yang mengakibatkan Gyeongsu seperti itu. Lalu Bupar pun menagih janji si Minji ini dan si Minji pun bersedia. Lalu si Minji pun masuk ke ruangan itu disaksikan teman-temannya yang mengira so sweet. Padahal aslinya si Minji masih aja ngerendahin Gyeongsu. Pelajarannya teman-teman, bahayanya penyakit hati ketika udah nutup hati nurani. Hal yang begitu salah aja tetap dilakukan. Obatnya apa Min? Obatnya istighfar bro. Lanjut ya kawan-kawan. Sontak Gyeongsu pun naik pitam tuh. Soalnya Gyeongsu kira dia itu mau minta maaf. Malahan makin ngerendahin dan nginjek-injek dia teman-teman. 자, 야야야 왜?
Di malam harinya terlihat si Minji yang ditanyai teman-temannya, "Kenapa kau selalu seperti ini? Bukannya kau sudah janji akan minta maaf dengan tulus?" Dengan pede, si Minji pun berkata, "Aku yang salah. Apa dia yang salah?" Sambil ngeliatin Gyeongsu yang tiba-tiba mau berubah. 경수야, Sontak si Gyeongsu pun tidak percaya kalau dia akan berubah, sama halnya Changsan yang tidak tega melihat sahabat baiknya berubah. Di saat seperti itu, ini si Minji masih sempet-sempetnya loh buat ngakimin si Gyeongsu dan nyuruh temennya si Gyeongsu untuk ngeluarin dia. Di sini kita lihat bagaimana Gyeongsu yang rela keluar demi teman-temannya untuk tetap hidup, tapi belum keluar, ia pun keburu berubah. Yang untungnya dengan begitu ketenangan tanpa ada korban, Gyeongsu pun berhasil dikeluarkan sahabatnya Changsan. Shin beralih ke Hiso yang sudah tergigit dan berlari menghindari kejaran zombie. Ia pun memasuki restoran tempatnya Changsan untuk berlindung, lalu ia pun segera meletakkan anaknya dan mengikat kedua tangannya untuk melindungi sang anak. Sungguh hati yang begitu mulia. Di balai kota terlihat Pak Su dan kawan-kawan yang sedang membuat blokade. Kemudian Bu Park pun menanyakan, "Sampai kapan kita di sini?" Pak Su pun menjelaskan, "Kita akan dijemput helikopter tapi butuh waktu, harus menunggu. Apa kau tidak memberitahu ke mereka kalau aku ada di sini?" Pak Su pun menjawabnya dengan bijak, "Tidak, karena sesuai peraturan penyelamatan, yang tua dan sakit kritis harus diutamakan." Lalu Pak Su pun teringat anaknya Onjo. Ia pun segera menelpon sekolah, tapi gak ada kabar. Lalu ia pun mencari info keadaan sekolah Hyosan dengan walkie-talkie-nya. 회신 바랍니다, 이상. Balik lagi bersama Changsan dan kawan-kawan, terlihat si Daesu yang sedang berduka atas meninggalnya Gyeongsu. Si Minji pun kembali nyaut, "Benar kan kataku kalau dia itu terinfeksi? Siapa yang benar di sini? Hanya aku. Bagaimana nasib kalian tanpa aku?" ucap si Minji dengan sombong. Namra yang biasanya diam pun menjawabnya, "Kau pelakunya kan?" Sontak mengundang perhatian kawan-kawannya. Si Minji pun terlihat panik dan mencoba mengelaknya. Tapi karena emang ketua kelas kita ini emang pintar, ia pun berhasil mengungkapkan faktanya. "Kamu nanya faktanya apa?" Faktanya ini si Minji menyeka darah dari kayu yang tadi ada bekas darah zombinya. Lalu ia pun mengusapkannya ke luka Gyeongsu dan itulah yang membuatnya berubah. Jadi gitu teman-teman, meskipun sedikit tampar-tamparan, akhirnya Minji pun ngaku tuh. Dan terlihat Changsan yang geram dan mendorongnya. Di sini Mimin kasihan sih lihat Minji. Nih bocah sendirian tanpa kawan, selain ibu guru kita yang selalu membelanya. Dan Minji pun meninggalkan kawan-kawannya sambil menangis di lorong yang begitu sunyi. Di tengah kesunyian, Ibu Park pun berpesan, "Jagalah satu sama lain dari kalian dan jangan sampai ada yang meninggal. Bertahan hidup menjadi tidak berarti jika menyebabkan orang mati." Bertepatan dengan tangisan Minji yang mulai memancing perhatian zombie. Lalu Ibu Park pun keluar untuk menyusul Minji dan meninggalkan semua anak muridnya. Di tengah kesunyian terlihat Minji yang menangis terus-terusan dan mulai dikejar para zombie. Dan Ibu Park pun segera menariknya. Dan episode 3 pun ditutup dengan Changsan yang ngamuk, "Sialan!"